Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Arsian dari kelas R3O. Di sini saya akan memberikan video tentang materi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaannya. Manusia dibekali sesuatu yang amat berharga dan istimewa yang tidak dibekalkan Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk ciptaannya yang lain. Dengan akal manusia dapat membuat keputusan di antara beberapa pilihan yang ada, mengambil pelajaran yang terjadi dalam kehidupan yang baik itu kejadian menyenangkan dan tidak menyenangkan baginya, serta dapat mempertimbangkan baik buruknya segala hal yang akan mempengaruhi kehidupannya. Dalam kehidupannya, manusia menjalani banyak aktivitas, mulai dari aktivitas pribadi, keluarga, etnis, atau suku, kelompok, dan masyarakat. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, kegiatan yang melibatkannya etnis atau sukunya yang memiliki kekhasan tersendiri. Pada umumnya, kegiatan yang terjadi dalam kalangan suatu suku atau etnis merupakan warisan turun-menurun dari para leluhur-leluhur mereka. Sedangkan sifat dari kegiatan-kegiatan tersebut umumnya sakral atau dianggap suci dan bernilai oleh kalangan masyarakat, suku, atau etnis tersebut. Manusia sebagai makhluk yang hidup dalam suatu suku atau etnis, khususnya di Indonesia, merupakan pelaku utama budaya-budaya yang ada di dalam Nusantara. Karena itu, manusia adalah makhluk budaya. Manusia adalah makhluk sosial, sekaligus makhluk individu. Dalam hubungan masyarakat, manusia tidak dapat berdiri sendiri. Namun, manusia juga perlu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan material atau immaterial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu, baik secara individu maupun secara berkelompok. Sebagai makhluk sosial, maka manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain. Mereka melakukan aktivitas secara bersama-sama dalam suatu ruangan sosial. Interaksi sosial ini bisa dilakukan di ruang publik di mana siapa saja bisa mengaksesnya. Pada kasus ini, manusia menampilkan identitas dirinya sebagai makhluk sosial. Namun, selama proses interaksi tersebut, manusia tetap mempertahankan identitas mereka sebagai makhluk individu. Aspek perilaku manusia dalam kaitannya sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial merupakan permasalahan penelitian yang menarik untuk dikaji pada ruang terbuka publik. Bagaimana karakter individu mereka dipertahankan dalam suatu ruangan sosial seperti halnya ruangan terbuka publik ini. Adapun tujuan penelitian ini ingin mendapatkan gambaran bagaimana manusia mempertahankan karakter individunya dalam suatu ruangan sosial. Selanjutnya, kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Beberapa hal yang dikategorikan sebagai kebutuhan fisiologis atau mendasar ialah makan, minum, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan ini mencakup beberapa hal, seperti bebas dari rasa takut, terlindungi dari bahaya, ancaman penyakit, perang, dan beberapa hal lainnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial diakui sebagai masyarakat dan diperhitungkan secara pribadi tergolong kebutuhan sosial yang dibutuhkan manusia. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini tentu dibutuhkan manusia untuk dihargai kemampuannya, jabatannya, kedudukannya, dan lain-lain. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan yang satu ini dibutuhkan manusia, yakni memaksimalkan potensi diri, ekspresi diri, dan kreativitas.
Makna manusia sebagai makhluk individu. Pada dasarnya, manusia lahir sebagai makhluk individual yang tidak terpisah, tidak terbagi antara jiwa dan raganya. Perkembangan manusia sebagai makhluk individu tidak hanya berarti kesatuan jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk individu memiliki makna yang lebih luas dari itu, yakni manusia memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri. Secara umum, dapat dilihat bahwa manusia memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi jika kita perhatikan lebih jauh, maka akan terlihat jelas perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu. Berbagai perbedaan tersebut akan nampak pada bentuk, ukuran, sifat, dan lain sebagainya. Jadi, individu dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil atau terbatas. Individu dapat dipahami sebagai manusia perorangan sehingga kerap dipakai sebagai sebutan orang dan seorang atau manusia perorangan untuk membentuk perilaku yang selaras dengan keadaan individu perlu mengambil jarak dan proses dirinya. Selain itu, individu juga perlu membentuk kebiasaan yang sesuai dengan perilaku pada dirinya. Sebagai makhluk individu, manusia selalu berada di tengah-tengah kelompok individu lainnya. Manusia sebagai makhluk individu memerlukan lingkungan yang akan membantu mematangkan pembentukan pribadinya. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, pandangan nativistik. Para ahli berpendapat bahwa faktor pertumbuhan yang satu ini ditentukan oleh faktor-faktor lain yang dibawa individu sejak lahir. Artinya, pertumbuhan seseorang ditentukan oleh faktor individu itu sendiri, baik kemiripan dengan orang tua, bakat, dan potensi. Yang kedua, pandangan empiristik. Faktor pertumbuhan yang satu ini sedikit berlawanan dengan nativistik, yaitu faktor pertumbuhan seseorang individu dilatar belakangi oleh lingkungan. Yang ketiga, pandangan konvergensi. Faktor pertumbuhan yang terakhir dapat dikatakan kolaborasi kedua pandangan di atas. Faktor pertumbuhan individu yang satu ini didorong oleh interaksi dasar dan lingkungan sekitar. Berdasarkan psikologi, tahap pertumbuhan individu terbagi menjadi 4, yakni masa vital 0-20 tahun, sampai 2 tahun, masa estetik 2-7 tahun, masa intelektual 7-14 tahun, masa sosial 14-21 tahun. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk, peran makhluk sebagai individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai peran untuk mewujudkan segala hal yang diinginkannya. Manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya. Kemudian, sebagai makhluk individu, manusia terus berupaya memenuhi hak-hak dasarnya dan juga berperan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup yang dijalaninya. Selanjutnya, karakteristik manusia sebagai makhluk individu. Karakteristik manusia sebagai makhluk individu, menurut Oxendine, manusia sebagai makhluk individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini adalah perbedaan individualitas setiap orang yang nampak secara khusus, diantaranya adalah 1. Perbedaan fisik. Perbedaan fisik yang dimaksud ialah tinggi dan berat badan, usia, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial. Perbedaan sosial meliputi agama, status ekonomi, suku, dan hubungan keluarga. Yang ketiga, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian terletak pada watak, minat, motif, dan sikap. Yang keempat, perbedaan kecakapan atau kepandaian. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Saya Ahmad Fauzan Arsian dari Unindra, kelas R3O dengan EPM 20 21 14 50 10 58. Izin pamit, terima kasih.